Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala salawatika ala ashabi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika ulama tabaraka wa takarahu tabirun wa tafadla alidika wa tibrihil ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana wa la fahma lana illa ma'alamtana innaka antal hakimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila qala wa aslul baiti qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Di dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haknya orang muslim atas orang muslim yang lain yaitu ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang merupakan haknya orang muslim yang harus kita berikan. Yang pertama, kita laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika kamu bertemu dengan orang muslim maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi haknya orang muslim adalah ketika kita bertemu dengan orang muslim kita mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan yang kedua adalah jika orang muslim mengundangmu maka penuhilah undangan. Jadi memenuhi undangan itu merupakan haknya orang muslim, apalagi kalau diundang di dalam acara akad nikah hukumnya wajib. Jadi diundang di dalam acara pernikahan akad nikah itu hukumnya wajib untuk kita memenuhi undangannya. Namun selain pernikahan itu hukumnya sunnah, merupakan haknya orang muslim kita memenuhi undangan orang lain. Yang ketiga, wa idza istamsahaka fansahu. Yang ketiga, jika meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat kepadanya, baik dalam ucapan maupun di dalam bahasa tubuh. Maknanya terkadang ada orang yang secara langsung tidak meminta nasihat tapi bahasa tubuhnya meminta nasihat, misalnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya kita melihat wudunya salah atau sholatnya salah sedangkan orang itu nggak tahu. Walaupun secara ucapan tidak meminta nasihat tapi bahasa tubuhnya meminta nasihat, kita berikan nasihat agar menjadi benar. Lalu yang keempat adalah wa idza aqsa fa hamidallaha fasyamidhu. Yang keempat, jika orang muslim bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, doakan. Fasyamidhu, doakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Itu adalah haknya orang muslim, jangan kita diamkan. Jika ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, haknya adalah kita doakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Lalu dibalas lagi oleh orang yang bersin doanya dengan yahdikumullah wa yuslih balakum atau yahdikumullah, itu sudah cukup. Lalu yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Ketika orang muslim sakit maka jenguk. Jadi menjenguk orang sakit adalah haknya orang muslim yang harus kita berikan. Wa idza mata fattabi'hu. Lalu yang keenam adalah jika meninggal maka ikutilah jenazahnya. Maknanya sholatkanlah dan antar
wasallam ditanya bahwa amalan Islam yang paling baik itu apa? Maknanya terhadap orang lain. Amalan perbuatan di dalam Islam yang paling baik terhadap orang lain itu apa? Bala dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqimu ta'am, kamu memberi makan kepada orang lain, maknanya membantu menolong orang lain. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kenal. Jadi tapi orang muslim siapapun yang baik kita kenal maupun tidak kita kenal ucapkan salamnya. Bahkan para ulama dalam riwayat dijelaskan salah satu amalan untuk memperpanjang umur adalah banyak mengucapkan salam kepada orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak masuk ke dalam surga sampai kamu benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak menjadi benar-benar beriman sampai saling mencintai satu sama lain. Cinta kepada orang lain, cinta kepada orang beriman, orang muslim, baru sempurna imannya kepada Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Aku tunjukkan kepadamu satu amalan, jika kamu lakukan maka kamu akan menjadi saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum, ucapkanlah salam antara kalian, saling mengucapkan salam. Itu menghilangkan kedengkian, kebencian kepada orang. Misalnya ada orang lagi kumpul, kita lewat, misalnya ada kebencian di hati atau tak suka, kita ucapkan salam, hilang itu kebencian. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan kebencian sesama muslim, agar saling mencintai. Baru sempurna imannya, baru bisa masuk ke dalam surga. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Salam, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang mana beliau sengaja dahulu datang ke kota Madinah untuk menunggu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba orang-orang Yahudi itu tahu ciri-cirinya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, kata Allah, Yahudi dan Nasrani, mengenal beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi benar-benar tahu. Abdullah bin Salam tahu bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah. Beliau sengaja datang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa lama bertahun-tahun di kota Madinah. Lalu ternyata ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Abdullah bin Salam beliau ikut bersama orang-orang lain untuk melihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam berkata, ketika pertama kali aku melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tahu bahwa ini bukan wajah seorang pendusta, pembohong. Jadi
wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dilihat itu kelihatan bukan wajahnya orang yang suka berbohong. Kadang kan ada wajah yang nggak bisa dipercaya, ada wajah yang bisa dipercaya, kadang ada wajah yang meragukan, yang kelihatannya suka bohong di orangnya. Itu wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat orang pasti langsung yakin ini bukan wajah orang yang suka berbohong. Ini wajah orang yang pasti benar. Ini jika kita memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Salam beliau berkata, yang pertama aku dengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah berhijrah. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, afsus salam, saling ucapkanlah salam di antara kamu. Wa aqimu ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang kelaparan, kekurangan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam, bertahajudlah ketika orang-orang tidur. Orang-orang tidur di sini siapa itu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang munafik yang gak beriman ketika di waktu malam tidur tidak sholat tahajud. Orang beriman seharusnya di waktu malam ibadah kepada Allah walaupun sebentar, walaupun hanya 2 rakaat. Sallu bil lail, sholatlah malam ketika orang-orang yang gak beriman sedang tidur, ya. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah, ini merupakan wasiatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, diberkati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna li annana tarafna wa annana ashrafna la nazasna fa'tub alaina tawba tanzil tawba wa sunnana al-awradi wa amin rawati wa ghfir liwalidina rabbi wa mawludina wa nabi wa ikhwani wa sa'ir khilani wa kulli dimabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna la bibisabilina bil mustafa rasulina dhabi kulli surin bil mustafa rasulina dhabi kulli surin bil mustafa rasulina dhabi kulli surin sallallahu wa sallam rabbi alayhi rabbi wa alihi wa sahbihi kada tafsisudi walhamdulillahi hadi wa